Jadi kalau gua mau selesaikan game of money, itu gue udah punya plan. Ini gue belum pernah share sama orang-orang ya. Internal sih udah ya. Jadi kalau kita mau mulai game of money-nya, biar kita udah nggak perlu lagi pusing cari duit, itu ada yang namanya investment, oke? Jadi ada dua ini yang paling penting. Nah, gue ini kan saat ini sudah punya cash flow. Jadi kalau misalnya orang-orang yang belum punya cash flow positif atau uang masuk yang positif setiap bulannya, ya beresin dulu cash flow-nya, nggak usah mikirin investment. Jadi kan cash flow gue dapat pertama dari pastinya MCS, udah cuma sekali ya, itu sebagai gue as influencer. Kan cabangnya di sini juga banyak nih kan, ada yang endorsement, endorse, ada speaker, macam-macam lah, kayak gitu, nyapu kadang-kadang gitu kan. Oke, nah terus kan ada bisnis juga kan, ada akademi kreator, ada akademi marketer, sama ada satu media lah, gue nggak bisa sebut medianya. Ini semua adalah penghasil cash flow. Penghasil cash flow-nya itu dari dua kan. Pertama pasti gaji dong. Kedua, baru yang namanya bagi hasil. Bisa sebagai prive atau bisa sebagai dividen. Oke, itu ini yang dilakukan. Pertama kalian harus bangunin mesin cash flow-nya dulu. Mesin uang, kayak gitu. Yang gue lakukan ya ini ya. Oke, nah gua itu kan ada beberapa unit usaha, bisnis. Bukan berarti gua itu punya banyak bisnis, bukan. Contoh misalnya, orang kan banyak bilang, oh kalau mau kaya harus punya banyak bisnis. Kagak. Tapi, banyakkan orang salah itu kalau kalian punya banyak bisnis tuh, ada yang jual salon, ada yang jual tambal ban, ada yang jual aki mobil, ada yang jual telur, ikan, jadi macam-macam industrinya. Tapi kalau misalnya kalian lihat, sumber cash flow gua itu hanya dari satu industri, yaitu apa? Konten marketing. Ya kan? Gua ngomongnya konten marketing. Kayak gitu. Nah, akhirnya gue dapat gaji sama bagi hasil. Kenapa gue pilih konten marketing? Di bagian konten, jadi influencer, akademi marketer, ya, yang digital marketing. Karena guys, kalau kalian kayak gini, jadi influencer atau lu jual produk digital, cost-nya itu kecil. Nggak ada bayar gudang, nggak ada bayar ekspedisi, nggak ada bayar packing, dan lain-lain. Cost-nya kecil. Tujuannya apa? Kalau cost-nya kecil, di sininya bisa dapatnya banyak, bos. Nah, abis itu duitnya ini taruh di mana? Pasti ada dua. Yang pertama adalah buat hidup sehari-hari dong. Tiap hari, tiap bulan gitu, pegang cash gitu. Jadi, kalau misalnya kalian pikir hidup gua, wah, tiap bulan foya-foya, kagak. Flat aja. Nanti pas baru bagi dividen atau lagi jackpot investasi baru. Nah, yang kedua, ini gua lempar buat investasi. Ini yang gue lakukan, guys, ya. Nah, uang ini kita lempar ke sini. By the way, ini gue juga dijelasin dulu sama Timothy. Thank you banget yang udah dikasih penjelasan seperti ini. Oke? Setelah investment, ini kan gue pilih investment nih. Investment itu kan akan dapetin namanya capital gain. Capital gain itu simpelnya kayak kalau lu beli emas nih hari ini 1 juta. Tiba-tiba emas naik jadi 2 juta. Artinya kan capital gain. Uang lu tanpa lu ngapa-ngapain berganda gitu loh. Jadi ini adalah alat tambah kaya. Oke, yang semula misalnya lu beli apapun itulah ya, 1.000 jadi 2.000. Oke. Kenapa harus ada ini? Karena kalau lu cuma ngandelin dari cash flow terus kan harus pelan-pelan naiknya. Nah, ini kan adalah cara untuk lu bisa tiba-tiba cepat naik gitu loh. Setelah itu, kebanyakan orang juga salah nih, pas dapat capital gain kayak gini, dia langsung nikmatin, foya-foya. Nah, kalau gue enggak, gue bakal pecah. Satu buat nambahin capital gue lagi untuk investasi, satu lagi untuk ngebangun ini namanya passive investment pelan-pelan. Tentu kalau misalnya duit lu masih cuma 10 juta, 100 juta, itu agak berat. Kalau misalnya lu mau masuk passive investment. Jadi kalau dulu gua gulung-gulung terus di capital gain ini. Nah, passive investment ini yang gue lakukan adalah ada dua. Yang pertama adalah untuk dapetin passive return. Simpelnya deposito lah, tapi ini nggak deposito dan nggak pakai riba lah, kasarnya kayak gitu. Habis itu ada yang pakai teknologi. Teknologi itu mungkin simpelnya kayak lu punya code atau program untuk trading pakai cara lu sendiri. Nah, tujuannya apa? Di dua ini ya, tujuannya adalah untuk bikin
Satu lagi, gue bilangnya yield aja ya, sama yang anggap trading tadi. Nah tujuannya kalau misalnya kalian udah punya ini, kalian akan dapetin cash flow tambahan dong di sini. Muter-muter begini, gedein kayak gini, bagi buat main capital jadi lebih banyak, masukin lagi sini, puter lagi sini, puter lagi sini. Alhasil lu punya yang namanya flywheel. Roda yang selalu berputar, ngasih lu duit makin banyak. Nah ini game plan gua, I think sampai 8 tahun ke depan lah. Jadi nanti umur 40 gue tinggal ngeliat ininya udah bisa berapa, ngasilin berapa, kayak gitu. Kenapa penting? Karena kita nggak pernah tahu karir kita sebagai di sosial media, bisnis kita itu akan bertahan berapa lama. Karena ya benar, seperti yang dibilang Timothy, bikin bisnis susah bos. Ini gue mempertahankan akademi kreator aja berapa tahun tuh? 2020, 5 tahun, udah jalan 6 tahun. Karir gue di sosmed udah 8 tahun, yang mempertahankannya nggak segampang bacotan motivator. Kayak gitu. Jadi ini realistis, ya kalian kalau misalnya yang belum kelar cash flow-nya, beresin dulu cash flow-nya, baru ngomongin ini, dan nggak usah ngeliatin passive investment dulu, atau capital kalian, modal kalian untuk berinvestasi masih kecil. Kecil berapa tergantung gaya hidup kalian, dan passive income yield-nya dan lain-lain harus berapa, tergantung. Dan ingat satu lagi, ini nggak pasif-pasif amat, kalian tetap harus pantau portofolionya, kalian harus pantau, tapi nggak seperti kayak kerja di kantor. Thank you.